Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita mulai lebih lanjut untuk hari ini, kegiatan latihan mingguan dilakukan secara daring, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang nanti akan kita pelajari hari ini senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan. Semoga dipermudah dalam menerima dan menyampaikan suatu ide-ide gagasan yang kita miliki. Berdoa, kakak persilahkan. Selesai. Baik adik-adik semuanya, hari ini kakak akan membahas terkait dengan pelantikan penggalang ramu. Kakak nanti akan bagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama bagi yang sudah menyelesaikan SKU ramu, yang mungkin sebagian sudah dikerjakan pada saat dulu di sekolah dasar atau di SD. Karena kemarin ada beberapa siswa yang menyampaikan kepada kakak bahwa SKU-nya sebagian sudah terisi di SD. Apakah boleh dilanjut? Boleh. Karena pada saat di SD, kalian usia lebih dari 10 tahun, berarti sudah masuk ke usia penggalang. Di situ berarti kalian sudah bisa tes SKU, lalu tes SKU yang telah dilakukan pada saat SD tetap diakui sampai di SMP. Tinggal di SMP nanti meneruskan. Bagi yang sudah menyelesaikan SKU, nanti kakak akan segera agendakan untuk proses pelantikan. Kakak berharap proses pelantikan nanti bisa kita lakukan di akhir bulan Maret ini untuk dilantik menjadi penggalang ramu. Setelah itu nanti bisa melanjutkan lagi untuk tes tingkat rakit dan tes tingkat terap berikutnya setelah dilantik rakit berarti terap. Kakak berharap dengan begitu nanti banyak adik-adik yang dapat menempuh Pramuka Garuda. Apa itu Pramuka Garuda? Pramuka Garuda adalah pramuka terbaik di tingkat-tingkat masing-masing. Kalau pada tingkat penggalang berarti pramuka terbaik di tingkat penggalang. Apa saja syarat menjadi Pramuka Garuda? Syarat menjadi Pramuka Garuda yang paling utama adalah menempuh SKU sampai dengan terap. Menempuh SKU sampai dengan terap itu untuk syarat penggalang. Jadi kita harus bertahap mulai dari ramu, rakit, terap. Lah, apa saja surplus atau poin positif ketika kita menjadi seorang Pramuka Garuda? Dinas Pendidikan Kota Surabaya menjanjikan Pramuka Garuda nantinya bisa digunakan sebagai jalur prestasi untuk masuk di SMA. Jadi Pramuka Garuda nanti diakui sebagai prestasi di saat kalian mau masuk SMA. Jadi bisa digunakan untuk seleksi jalur pramuka. Pramuka Garuda, lomba kepramukaan, itu nanti bisa digunakan untuk seleksi masuk ke SMA, jalur prestasi. Jadi kakak berharap dari kelas 7 ini banyak sekali yang nantinya mengikuti atau menempuh kegiatan pramuka ini sampai dengan jenjang Pramuka Garuda. Kesempatan itu tidak banyak. Kemarin dari kakak-kakak kalian kelas 8, itu yang menempuh Garuda tidak banyak. Hanya kurang lebih 5 siswa. Pramuka Garuda tidak bisa dilantik oleh sekolah. Pramuka Garuda tidak bisa dilantik oleh pembina. Pramuka Garuda tidak boleh dilantik oleh Kamapigus atau kepala sekolah. Pramuka Garuda seminim-minim mungkin dilantik oleh
kuartir cabang. Jadi yang melantik harus dari pihak kuarcap. Seleksinya, nanti kalau sudah menempuh penggalang terap, maka seleksi yang dilakukan tidak dengan teman-teman satu sekolah saja, tapi langsung diseleksi oleh kuartir cabang Kota Surabaya. Mulai dari kuartir ranting nanti diseleksi, di kuartir cabang juga diseleksi, baik secara administratif atau pemberkasan-pemberkasan, ataupun nanti secara kecakapan. Kakak nanti akan bacakan beberapa poin untuk Pramuka Garuda. Itu syaratnya apa saja. Tapi sebelum itu, kakak nanti akan bahas terkait dengan SKU penggalang ramu terlebih dahulu. Kakak akan tunjukkan salah satu kelas yang penyelesaian SKU-nya sampai di mana. Kakak akan cekkan pada Google Classroom. Kalian kira-kira mau minta dibukakan kelas apa? Kelas 7 apa? 7D mungkin. 7B. Baik, kakak tunjukkan dari 7B. Jangan kaget nanti kalau banyak yang tidak ngerjakan. Artinya ini sangat mudah. Karena kita lakukan melalui online. Tidak tatap muka secara langsung. Jadi kalau kalian tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, wah, eman sekali. Silakan nanti sambil dilihat kelas 7B ya. 7B, kakak bukakan bagian tugas. Sudah diberikan tugas sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. SKU nomor 1 sampai yang terakhir SKU nomor 18, kalau tidak salah. Kakak lihat pada... Sebentar. Ini yang mengerjakan. Coba dilihat. Satya Pandia itu SKU nomor 18, 19 nggak dikerjakan, 10, 12 nggak dikerjakan, hanya mengerjakan SKU poin 1 sampai 4. Arya Pratama juga sama, baru SKU nomor 1 sampai 4. Kelas 8, kelas 7B yang paling rajin ada Berliana Dara, mengerjakan semua. Cornelia tidak mengerjakan, Daniel Rico tidak mengerjakan, ada ini atas nama Dark Fast ini siapa nggak mengerjakan, ada Dewa Gede ini rutin mengerjakan, terus Habibah ini hanya SKU nomor 1 sampai 4 saja, Imada Kenzo ini mengerjakan full, terus ada lagi Juan mengerjakan sampai full juga, ada Coach Safa Ziananda ini juga mengerjakan sampai full. Terus ada yang mengerjakan di SKU nomor 1 sampai 4 saja, itu ada Marvel, ada Nesan Dinda, ada Resya Kirana, ada lagi yang full ini ada Via Derlin sama Julius. Itu dari kelas-kelas lain pun sama. Jadi artinya yang mengerjakan tidak banyak. Nah, ini kesempatan adik-adik, mumpung tesnya secara online, kalian bisa melakukan dengan mudah, melakukan dari rumah. Jadi nanti pada saat kakak mereka, ya kemungkinan besar kalau semua mengerjakan dengan sesuai, pasti bisa kakak tanda tangani di poin-poin SKU yang telah kalian kerjakan. Ada kendala apa kira-kira untuk adik-adik yang belum mengerjakan? Coba mungkin bisa disampaikan di sini, supaya kakak bisa mengerti kendalanya apa. Memori.
Kak Dani, Iya, Dewa. sebenarnya akun Smile World itu saya salah masuk Pak waktu itu. Oh gitu. Ya Pak, akun saya sebenarnya Dewa Gede Winayaka Budi Kak. Iya, ya, Dewa Gede tadi udah mengerjakan, Pak. Ya Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi kendala-kendala lain? Silakan disampaikan di sini. Atau mengupload reels, Pak. ya, kenapa, Safira? Instagram saya sering bermasalah gitu, jadi kurang bisa mengupload. Oh, Instagramnya bermasalah. Iya, Instagram saya, Pak. Bagi yang terkendala dengan Instagram, nanti silahkan bisa, kalau bentuknya video, bisa diupload ke YouTube aja, enggak apa-apa. Yang Oh, baik. penting di Google Classroom-nya nanti ada link untuk kita cek. Jadi nge-link dengan tugas yang kalian upload gitu. Sengaja tidak kakak izinkan langsung upload ke Google Classroom, karena nanti kalau semua upload di Google Classroom terlalu banyak, akhirnya enggak muat memorinya untuk dimasukkan ke situ. Di Atalah kelas 8 ya, di Atalah ini. Siap, Kak. Ya. Dek, bisa disampaikan atau sharing kepada adik-adikmu kelas 7 dan memberikan motivasi mungkin bagi yang belum menempuh Garuda. Di Atalah kemarin sudah ikut pelantikan Garuda ya? Siap, sudah. Silahkan Dek, bisa disampaikan untuk adik-adikmu kelas 7 supaya memiliki motivasi, karena kakak berharap semuanya bisa menempuh Garuda. Paling tidak target kita tahun ini dua-dua bisa menempuh Garuda minimal 50 siswa. Jadi motivasi saya sarankan kalian terus hadir dalam pramuka ini dengan menempuh pengajarannya secara langsung. Gitu. Jadi kalau hadir setiap hari, setiap pertemuan pramuka kalau hadir itu bisa nggak ketinggalan banyak pengajaran gitu di dalam pramuka. Baik. Di Atalah kemarin pada saat pelantikan dilantiknya di mana, Dek? Di kantor Kuarcap Surabaya. Oke, yang melantik siapa kemarin? Yang melantik kurang tahu sih Kak, tapi pembina saya sendiri Kak Susi yang saya tahu. Ya. Kemarin yang mendampingi Kak Susi memang. Terus yang di sana yang melantik tentunya adalah pejabat-pejabat pramuka di kuartir cabang kota Surabaya. Minimal sekretaris Kuarcat, kemarin ada Bu Hajah Maryam. Biasanya bisa dilantik langsung oleh Ketua Kuarcap Surabaya, itu Kak Armuji. Ya, jadi kakak berharap semuanya bisa menempuh penggalang Garuda. Untuk di Atalah yang sudah menempuh Garuda, kakak berharap motivasi pramukanya tetap berjalan. Mulai saat ini kamu bisa sambil perlahan-lahan mempelajari materi kepenegaan supaya nanti di SMA tetap bisa melanjutkan pramuka di tingkat penegak. Kakak juga berharap di Atalah nanti bisa menempuh penegak Garuda. Amin. Jadi memang perjuangan untuk menempuh pramuka Garuda itu tidak mudah, tetapi kakak yakin semuanya bisa melakukan. Terima kasih, Dek Atalah. Ya, sama-sama. Oke, adik-adik yang lain mungkin ada kendala apa kira-kira bisa disampaikan. Tadi kalau terkait dengan kenapa? Dek Nararia? Dek Nararia bisa menyampaikan lagi apa tadi? Halo, Dek Nararia? Oke. Yang lain
selain dengan uploadan, kita misalkan tidak bisa upload ke Instagram, kalian nanti bisa mengupload di YouTube. Jadi linknya yang penting dicantumkan, terus kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan yang berikutnya. Untuk poin nomor 1 sampai nomor 18 yang telah ditugaskan melalui Google Classroom, adik-adik kira-kira perlu perpanjangan waktu sampai hari ini atau sampai kapan gitu enggak? Supaya yang belum menempuh, yang sudah melewati masa waktunya habis bisa dikerjakan. Kalau perlu kakak ubah masa tenggatnya sampai beberapa hari ke depan supaya semuanya tetap bisa mengerjakan bagi yang belum. Kalau tidak berminat ya tidak, kakak tidak akan memperpanjang. Perlu, Kak. Perlu, Kak. Terima kasih. Perlu, Ya. Kak. Oke, kalau perlu nanti kakak akan perpanjang semua tugas. Jadi tugas dari awal itu sampai pada ke-18 itu nanti akan kakak perpanjang untuk waktu 1 minggu ke depan. Jadi sampai kurang lebih nanti tanggal 12 Maret, kakak berharap semuanya bisa menyelesaikan. Tolong nanti juga diinfokan kepada teman-temannya yang kurang aktif dalam pramuka, supaya semua bisa mengerjakan. Kakak nanti akan melaksanakan pelantikan ramu itu pada bulan Maret ini di minggu terakhir. Nanti akan kakak koordinasikan. Kemarin kakak sudah menerima info ada beberapa siswa yang sudah selesai beberapa poin di SKU, sudah dikerjakan mulai dari SD. Kalau ada yang begitu, nanti kalian bisa tes secara individu. Jadi tidak mengikuti penugasan dari grup Google Classroom, tetapi kalian bisa tes secara individu. Boleh nanti japri melalui WA saya atau Kak Erika atau Kak Susi boleh. Jadi kalian nanti bisa tetap melanjutkan tes SKU, tidak usah menunggu tugas dari Google Classroom. Dan bagi yang menginginkan untuk menyelesaikan semua tanpa menunggu tugas juga kakak perbolehkan. Misalkan, Kak, saya akan menyelesaikan semuanya di SKU ini poin-poin sekian. Silakan. Jadi kalian tidak perlu nunggu tugas di Google Classroom. Kalian boleh melakukan tes SKU secara individu. Jadi tidak harus melalui Google Classroom. Supaya kenapa? Biar cepat. Jadi enggak saling menunggu. Nanti kalau menunggu, kakak yakin. Tadi aja yang sudah selesai baru berapa? Belum ada 50%. Itu kalau diujikan kalau dilantik menjadi penggalang ramu, berarti yang dilantik belum sampai 50%. Tetapi kalau kalian nanti bisa tes secara individu untuk mengejar target supaya kalian bisa semua segera tuntas, maka kakak berharap bisa semuanya dilantik menjadi penggalang ramu. Makanya tidak perlu menunggu tugas dari Google Classroom. Kalian boleh bagi yang berminat untuk percepatan tes SKU, silahkan. Bisa japri ke kakak-kakaknya. Mungkin dalam minggu ini kakak akan sampaikan rekapan bagi yang sudah menuntaskan SKU, poin-poinnya yang sesuai dikerjakan, nanti akan kakak rekap. Hanya saja untuk saat ini kakak masih terkendala dengan nama akun dan nama asli. Jadi ada beberapa yang menggunakan nama akun tidak sesuai dengan nama aslinya. Ini kakak nanti ada sedikit kerepotan. Tapi insya Allah bisa kakak cek melalui tugas-tugas yang telah kalian kerjakan, biasanya memperkenalkan nama di situ. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan pelantikan penggalang ramu? Atau mungkin ada ya? Siap, tidak. Tidak. Terus untuk kelas 8 bagi yang belum
Kelas 8 bagi yang belum pelantikan Garuda, silahkan segera dikejar bersama dengan adik-adiknya kelas 7. Karena nanti di tahun ini kemungkinan sekitar bulan Agustus itu ada pelantikan Garuda. Kalau kelas 7 ada yang berminat untuk segera akselerasi percepatan pelantikan sampai dengan terap, ujian sampai dengan terap, dan berharap tahun ini bisa menjadi pramuka Garuda, silahkan. Itu jauh lebih bagus. Nantinya banyak event-event besar yang kelihatannya kesempatannya untuk kelas 7. Salah satu contoh event besar yang berpeluang untuk kelas 7 itu adalah lomba tingkat LT. LT2 dari kuartir ranting, LT3 dari nanti kuartir. Bagi yang lolos atau pemenang LT2 itu bisa masuk lomba tingkat 3 tingkat Kota Surabaya. Bagi yang lolos atau pemenang lomba LT3 itu nanti bisa mengikuti LT4 tingkat Provinsi Jawa Timur. Bagi pemenang LT4 nanti bisa mewakili Jawa Timur untuk mengikuti LT5 di tingkat nasional. Tingkat nasional itu LT5 infonya akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023, tahun depan. Jadi yang nututi secara waktu itu kelas 7. Hanya kakak katakan kelas 7 punya kesempatan besar untuk mengikuti event-event yang bergengsi di kepramukaan. Apa nanti surplusnya kalau bisa mengikuti LT5, Kak? Oh, sangat banyak sekali. Satu, yang pasti kalian diakui prestasi secara nasional. Yang kedua, pasti relasi dan lain sebagainya itu akan berbeda dengan yang lain. Tadi dari Anyelir, Altalita ada pertanyaan tadi raise hand. Ya Kak, saya izin bertanya. Ya. Kemarin yang tingkat ramu saya sudah selesai. Nah, kalau saya sudah selesai di ramu tapi belum dilantik secara offline, apa bisa ujian yang rakit? Harus dilantik dulu. Oh, berarti untuk sementara ini saya nggak perlu mengerjakan SKU-nya ya, Kak? Atau bagaimana? Mempersiapkan boleh. Jadi nanti pada saat sekarang mulai dipelajari SKU tingkat rakit, bahkan dipersiapkan. Bahkan kalau perlu sudah bikin video-video yang sekiranya nanti menjadi tagihan untuk rakit. Jadi begitu selesai pelantikan, kamu menunjukkan video-video kecakapan rakit, nanti langsung kakak akui. Dan kakak siap menandatangani untuk kecakapan tingkat rakit. Tetapi proses penandatanganannya kan bisanya dilakukannya setelah pelantikan ramu. Karena tahapannya itu harus menyelesaikan ramu dulu, baru rakit. Jadi begitu. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti sudah menyelesaikan ya di Altalita? Yang ramu sudah, Pak. Di SD apa di sini? Saya kan melanjutkan dari SD, jadi waktu SMP ini saya kemarin hanya mengerjakan 3 poin yang tersisa. Oke, bagus itu. Jadi nanti kalau ada pelantikan tingkat ramu, di Altalita daftar ya, supaya nanti bisa dilantik. Ya Kak, terima kasih. Ya, insya Allah nanti dilaksanakan di bulan Maret ini, Maret akhir. Ada lagi selain di Altalita mungkin yang telah menyelesaikan tingkat ramu? Yang siap untuk dilantik? Atau yang punya target bisa menyelesaikan sampai di akhir Maret? Ini siapa kira-kira? Yang merasa bisa nanti silahkan bisa segera untuk menyampaikan kepada kakak supaya nanti ada barengannya bersama di Altalita kita lantik menjadi penggalang ramu. Ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan adik-adik? Tidak ada. Apakah perlu kakak bahas
poin-poin SKU-nya? Mungkin ada kendala di poin-poin SKU? Kakak coba akan tunjukkan poin SKU. Oke. Untuk yang sudah menyelesaikan tadi kalau tingkat rakit isinya itu sama, hanya saja kalau di tingkat ramu itu masih pada ranah teori, di tingkat rakit nanti sudah masuk ke praktik. Poin nomor 1, saya yakin semuanya bisa. Selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi atau berjamaah. Ini semuanya pasti beribadah. Yang kedua, dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agamanya. Yang ketiga, dapat menyebutkan agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Ini kakak yakin semuanya bisa. Yang keempat, untuk yang Islam dapat melakukan mandi wajib dengan mengerti penyebabnya dan seterusnya itu. Katolik juga sudah ada ketentuan, Protestan, Hindu, Buddha juga sudah ada di situ. Yang belum ada kayaknya ini untuk Konghucu. Kelas 7 ini ada nggak yang beragama Konghucu? Yang di forum ini, ada nggak? Nggak ada ya? Berikutnya menjelaskan tentang emosi. Emosi itu apa? Perasaan intens dan seterusnya itu. Dapat menyampaikan pendapat dengan baik dalam suatu pertemuan pasukan penggalang. Kalian di sini cukup menjelaskan bagaimana tata cara menyampaikan pendapat dengan baik di dalam pertemuan pasukan penggalang atau dalam rapat. Nomor 7, dapat mengetahui dan menjelaskan manfaat dari penghijauan. Ya, mudah itu. Nomor 8, dapat mengetahui memahami tentang hak perlindungan anak. Nomor 9, ikut serta dalam kegiatan perkemahan penggalang sedikitnya 2 hari, sesuai dengan standar perkemahan. Nomor 10, dapat menyebutkan tanda-tanda pengenal gerakan pramuka sesuai dengan golongan dan tingkatannya. Nomor 11, mengetahui nama ketua RT hingga lurah atau setingkatnya di tempat tinggalnya. Nomor 12, dapat mengetahui dan menyebutkan kode kehormatan pramuka penggalang. 13, rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang sekurang-kurangnya 8 kali. Nomor 13, saya yakin semua sudah memenuhi. Nomor 14, tahu tentang salam pramuka, moto, tahu arti lambang gerakan pramuka. Ada di internet banyak, bisa cek. 15, dapat menjelaskan sejarah dan kiasan warna serta cara menggunakan bendera merah putih. 16, dapat menjelaskan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 17, dapat menjelaskan tentang lambang negara. 18, dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 19, telah menabung secara rutin dan setia membayar uang iuran untuk regunya yang diperoleh dari usahanya sendiri. Nomor 19, ini nanti tidak usah dikerjakan dulu, tidak apa-apa. Hari ini berarti kita lanjutkan 20, 21, 22. Yang nomor 20 dapat menyebutkan dan menjelaskan manfaat sedikitnya 2 jenis alat teknologi informasi modern. Jadi IT modern, contohnya ya HP dan lain sebagainya itu. Nanti bisa menjelaskan tentang itu. Nomor 21 dapat mengenal dan memilah sampah. Nah, sampah itu ada sampah apa dan sampah apa. Terus bagaimana prosesnya. Itu nanti bisa dijelaskan. Nomor 22 dapat menjelaskan teknik penjernihan air. Jadi nomor 22 ini menjelaskan tekniknya untuk proses penjernihan air itu bagaimana. Tentunya teknik penjernihan air sederhana yang dibahas di sini.
Nomor 23 nanti dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, simpul tiang, simpul pangkal, dan dapat menyusuk tali. Nomor 23 ini dipraktekkan. Kalau nanti di rumah tidak ada tali, kalian bisa menggunakan tali sepatu mungkin. Kalau tidak memiliki tali pramuka, atau kalian bisa meminjam terlebih dahulu tali pramuka, kalian buat simbol-simbol yang dikehendaki ini di foto atau di video, begitu ya. Itu. Jadi nanti kakak akan menambahkan beberapa poin di tugas. Adik-adik nanti silahkan bisa mengerjakan di Google Classroom. Kakak akan memberikan perpanjangan waktu untuk semua tugas, mulai dari tugas yang awal kemarin sampai pada 7 hari ke depan. Tolong waktu itu dimanfaatkan agar nanti semuanya dapat menyelesaikan poin-poin di penggalang tingkat ramu. Sehingga target kita bersama pada akhir bulan ini kita bisa melaksanakan pelantikan secara langsung. Sampai di sini ada yang ditanyakan, adik-adik mungkin? Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Oke. Nanti ada beberapa poin yang langsung kakak tanda tangani pada saat pelantikan. Contohnya apa? Berpakaian rapi. Terus ada lagi mengikuti latihan sekurang-kurangnya 8, itu kan tidak bisa dijelaskan. Masa kalian mau buat presentasi, saya telah mengikuti latihan pramuka selama 8 kali, kan bukan begitu. Tapi nanti berdasarkan presensi, kakak tanda tangani. Terus untuk yang lain, silakan nanti diselesaikan. Kakak berharap untuk pelantikan ramu tahap 1 di akhir Maret ini nanti dapat diikuti minimal sekitar 80% siswa kelas 7. Kalau tidak ada pertanyaan, kakak akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Untuk adik-adik yang sudah Garuda, silakan kalian bisa memaksimalkan latihan. Kalian bisa mencari informasi terkait dengan pramuka penegak, karena sebentar lagi setelah usia kalian di atas 15 tahun, kalian sudah masuk ke usia pramuka penegak. Baik, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita bahas hari ini senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Target kita bersama untuk menyelesaikan pramuka penggalang ramu dapat tercapai. Berdoa, kakak persilahkan. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. silakan kalian boleh live. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya.